Baik, perkenalkan nama saya Jenny Andoko dari Prodi Akuntansi Angkatan 24. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai UAS perpajakan mengenai tentang PPh 21-nya. Kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah nama-nama pegawai yang memiliki status sebagai karyawan tetap dan digaji bulanan. Uh, untuk gaji bulannya Pak Stefanus itu di 17 juta karena dia memiliki tanggungan sebanyak istri dan 3 anak karena maksimal DK3, jadi status PTKP-nya adalah K3. Lalu tunjangan jabatannya adalah 10% dari gaji bulanan dan ada naturanya ini 23.000 karena tapi dibentuk dalam beras dan gula. Lalu untuk premi JKK dan JK sebanyak 0,24 dan 0,3 ini dikalikan dengan gaji pokok bulanannya. Sehingga penghasilan brutonya menjadi 18.814.800. Lalu untuk biaya jabatannya itu maksimalnya 500.000 sehingga punyanya Pak Stefanusnya lebih dari 500, kita menjadi bulatkan menjadi 500 saja. Lalu PPh untuk 1 bulannya 1.034.814 itu didapat karena tarif pajak ternya Pak Stefanus itu 5,50%. Lalu juga ada beberapa iuran yang akan dikeluarkan oleh Pak Stefanus sehingga total PPh 1 bulannya seperti tadi yang saya bilang itu 1.034.814. Kalau dikali 11 harganya atau nominalnya menjadi sekian dan take home pay-nya menjadi 16.645.186. Nah, sebenarnya perhitungannya untuk Pak Budiman, Pak Thomas, Pak Pintar, dan Ibu Ivana dan Ibu Bunga itu sama. Tidak ada pembedanya karena semuanya mendapatkan hak yang sama rata. Lalu untuk yang Desember itu ada sedikit perbedaan karena hanya Pak Stefanus dan Pak Budiman yang mendapatkan bonus. Namun selebihnya itu masih sama perhitungannya. Nah, untuk Pak Stefanus itu dia mendapat bonus 220 juta, sehingga total bruto setahunnya beliau menjadi 445.777.600 rupiah. Biaya jabatan saya setahunkan menjadi 6 juta, lalu iurannya saya setahunkan juga, dan juga total pengurang pegawai menjadi 18 juta 240.000, lalu neto setahunnya 427.537.600. Nah, PTKP-nya karena dia K3 yaitu 72 juta, sesuai dengan di sini sudah saya lampirkan bahwa K3 itu adalah 72 juta. Lalu PKP akhirnya 355.537.600, lalu PPh terutang setahunnya 57.884.400. Nah, karena kemarin sudah sempat membayar 11.382.954, maka sisanya akan menjadi 46.501.446. Ini jumlah potongan untuk yang Desember, sehingga waktu Desember Pak Stefanus menerima 191.178.554. Sama untuk Tuan Budiman itu perhitungan juga sama, namun pembedanya karena dia hanya 50 beda di nominal saja. Lalu sisanya tidak ada bonus, sehingga perhitungannya masih tetap sama saja, hanya bedanya yang disetahunkan saja. Lalu ini untuk yang mingguan. Jadi yang mingguan itu ada dua, Pak Agus dan Pak Julius. Pak Agus tiap minggu 1,9. Lalu ini saya hitung untuk preminya itu 1 mingguan juga. Sehingga kalau mau disebulankan Pak Julius itu ada di angka 7.600.000. Lalu untuk premi JKK BPJS-nya itu sama dengan apa yang ada di buku kerja karena bedanya ini saya setahunkan saja. Take home pay-nya seminggunya jadi sekian, kalau mau di sebulan kan juga bisa, tinggal dirumus aja menjadi sekian, 7.067.000 rupiah. Lalu selanjutnya ke upah borongan. Nah, karena yang upah borongan ini itu adalah berdasarkan paman yang sudah dikerjakan. Nah,
Kalau jumlah taman dalam 4 hari kerja itu ada 30 taman, upah barengan per orangnya satu orang satu taman itu dikasih 3 juta. Nah, karena pekerja barengan ini tidak memiliki tanggungan yaitu TK 0 dan biayanya 3 juta, maka itu kan di bawah tarif yang ditetapkan sehingga uh, intinya adalah yang diterima bersih oleh setiap pegawai barengan oleh 3 juta. Jadi sekian, take home pay-nya 3 juta. Lalu selanjutnya yang untuk upah satuan itu kan berdasarkan sumur. Nah, rata-rata sumur per orang itu adalah 120 sumur per 40 orang. Jadi, kalau saya bisa simpulkan, satu orang bisa membuat 3 sumur. Nah, upah satuan bruto per orang itu 3 sumur kali 3,5 juta, yaitu 10,5 juta. Nah, total seluruh anggaran upah kelompok itu di 420 juta, itu didapat dari 3,5 juta ini, kan ada 3 sumur jadi 10,5 juta. Lalu ada tarif bulanan 2% karena pekerja sumur ini TK 0 dan tidak memiliki tanggungan, jadi dipotong 210.000. Nah, take home pay-nya 10.290, semuanya sama. Kenapa sama? Karena ini TK-nya TK 0 semua. Lalu ini juga ada pegawai yang dibayarkan bulanan, tapi yang tidak tetap. Nah, 15 orang ini yang kelompok A dibayarkan per harinya 280 dengan 30 hari kerja. Kalau disebulankan 8,4 karena TK 0 jadi dipotong hanya 1,5%. Jadi PPh per bulannya 126.000. Kalau dikelompokkan, kalau saya kali 30 menjadi 1.890.000. Take home pay-nya per orang menjadi 8.274 karena itu dibayarkan di akhir bulan. Lalu ada yang kelompok B yang dibayar 270, sebenarnya perhitungannya juga sama, Pak, yang membedakan hanya di nominalnya saja. Sehingga total PPh-nya itu yang B 121.500, yang C 117. Lalu ada yang honor. Untuk yang honor ini yang penceramah itu terkena tarif pasal 17 yaitu 5% dipotong 250.000 sehingga take home pay-nya 9750. Ada yang komisaris namun bukan pegawai tetap termasuk TK 0, penghasilannya 75 juta untuk bayarannya, tapi untuk tarif pajaknya terkena di 19%, yaitu 6. Jadi intinya dia yang membawa pulang itu 6750. Ada tenaga ahli juga itu terkena di 5% sehingga take home pay-nya 19,5 karena potongan PPh-nya jadi 500.000. Lalu ada yang komisi penjaga barang yang melakukan pembelian rumah itu 20 juta untuk komisinya kena PPh 5% sehingga jadi 500.000 untuk potongannya dan THP-nya 19,5. Begitu juga untuk yang jasa produksi matan pegawai itu juga sama 5%. Lalu untuk yang konsultan asing itu di 16 juta, tarif PPh 26 karena dia pegawai asing ya, jadi 20%, dipotong 3,2 juta. Sehingga take home pay-nya 12,8 juta. Nah, kalau misalnya mau diisikan ke bukti potong, nanti tinggal dimasukkan saja untuk penghasilannya sekian, lalu untuk potongannya sekian. Lalu untuk yang bagi pegawai tetap, untuk yang mendapatkan bulanan itu nanti kan masuknya ke 1721A1. Jadi nanti cuma tinggal dimasukkan saja yang tertera di sini. Sehingga nanti waktu pengisian hanya tinggal mengisi saja. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.